Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas materi ekonomi kelas 12. Pada video pembelajaran sekarang kita akan melanjutkan proses pemindah bukuan posting jurnal umum ke buku besar. Di video pembelajaran di part 1 posting jurnal umum itu kita sudah sampai ke transaksi tanggal 10. Sekarang kita akan lanjutkan posting jurnal umum tanggal berikutnya, itu tanggal 15 ke buku besarnya masing-masing. Sekarang jurnal umum tanggal 15 di debit piutang usaha 1.500.000 kita pindahkan, kita posting ke buku besar piutang usahanya. Buka lembar kerjanya, cari buku besar piutang usaha. Nah, piutang usaha masih kosong. Jadi tanggalnya tanggal 15 dari jurnal umum halaman 2 nih, kalau di lembar kerja posisinya ada di halaman kedua nih. Tadi di debat, maka di sini pun di debat. Saldonya karena masih kosong berarti pindahkan seadanya. Di debat 1.500.000. Kode akunnya 112, bawa kembali ke jurnal umum. Seperti biasa diisi di kolom referensi. Nah, gitu. Berikutnya yang dikredit pendapatan 1.500.000. Nah, pendapatan 1.500.000 dikredit. Kita pindahkan, kita posting ke buku besar pendapatan. Buka lembar kerjanya, cari pendapatan. Nah, pendapatan sudah ada nih, dikredit 2.500.000. Berarti kita isikan yang di bawahnya tanggal 15 dari jurnal umum halaman kedua. Tadi dikredit, maka di sini pun dikredit 1.500.000. Nah, sekarang tidak bisa dipindahkan 1.500.000 saja. Itu tidak bisa. Kita cari saldonya. Saldo itu sisa lebih. Kredit menghadapi kredit. Nah, kalau kredit menghadapi kredit berarti ditambah. Berarti pendapatan kita nambahan jadi 4 juta. Seperti itu. Jadi kalau per tanggal 15 pendapatan kita berapa? Bukan 2.500.000 lagi, tapi jadi 4 juta gitu. Jadi angka yang terakhir yang jadi patokan. Kode akun seperti biasa, bawa kembali ke jurnal umum. Ini pendapatan 411. Berarti sudah selesai kita posting. Berikutnya tanggal 16, Praib Tuan Ahmad. Di debit 100.000. Buka lembar kerjanya, buku besarnya, cari buku besar Praib. Masih kosong. Kalau masih kosong berarti tinggal isi saja. Tanggal 16, referensinya dari jurnal umum halaman 2. Tadi di debit 100.000, maka di sini pun di debit. Saldonya karena masih kosong berarti pindahkan seadanya. Di debit 100.000. Kode akun 302, bawa kembali ke jurnal umum. Nah, berikutnya yang dikredit kas dikredit 100.000. Berarti kasnya berkurang nih karena ada pengambilan pemilik si Tuan Ahmad. Ya, dikredit 100.000. Buka buku besar kas. Kita lanjutkan nih. Di bawah 16 dari jurnal umum halaman 2 sekarang. Posisi di jurnalnya dikredit. Nah, saldo terakhir 10.400.000 menghadapi kredit. 10.400.000 itu di debit menghadapi kredit. Berarti dikurangi. Berarti saldo kas kita 10.300.000 berarti berkurang. Seperti itu. Kode akun 111, bawa kembali ke jurnal umum. Nah, berarti sudah diposting yang tanggal 16. Berikutnya tanggal 20, beban gaji. Beban gaji di debit 300.000. Nah, beban gaji di debit 300.000. Kita posting ke buku besar beban gajinya. Buka lembar kerjanya. Di buku besar beban gaji. Ini masih kosong. Kita isi tanggal 20, referensinya jurnal umum halaman 2. Tadi di debit, maka di sini pun di debit. Saldonya masih kosong. Pindahkan seadanya. Di debit 300.000. Kode akun 501, bawa kembali ke jurnal umum. Nah, seperti itu. Berikutnya kas dikredit 300.000. Buka buku besar kas. Nah, kas sudah ada nih saldonya. Sudah ada saldo di debit 10.300.000. Nah, sekarang kita isi yang tadi, yang ini, yang kas dikredit 300.000. Kita isi di baris yang bawahnya dari jurnal umum halaman 2. Tadi dikredit 300.000, saldo kasnya 10.300.000, di debit menghadapi kredit.
berarti dikurangi, berarti saldo kas kita 10 juta. Jadi per tanggal 20 kas kita itu saldonya 10 juta. Nah, kode akun 111 bawa kembali ke jurnal umum seperti biasa, seperti itu. Berikutnya, jurnal umum tanggal 24, di debit piutang usaha. Kita posting ke buku besar piutang usahanya. Buka lembar kerjanya, lihat buku besar piutang sudah ada saldonya. Maka tulis di bawah dari jurnal umum halaman 2. Tadi dicatat di debit, maka di sini pun di debit 500.000. Awas, ada saldo. Debit menghadapi debit. Kalau debit menghadapi debit berarti ditambah. Berarti piutang kita, hak kita menagih ke pihak luar jadi nambahan, jadi sekarang 2 juta. Seperti itu. Kode akun 112 bawa kembali ke jurnal umum. Nah, sudah 112 nih, sudah diisi. Berikutnya pendapatan dikredit 500.000. Pendapatan dikredit 500.000, pindahkan ke buku besar pendapatan. Nah, pendapatan sudah ada saldonya di kredit 4 juta. Kita isi yang bawahnya tanggal 24 dari jurnal umum halaman 2, di kredit 500.000. Nah, kredit menghadapi kredit berarti ditambah. Atau dengan kata lain pendapatan kita jadi bertambah per tanggal 24, seperti itu. Kode akun 411 bawa kembali ke jurnal umum. Nah, berarti 411 sudah selesai kita tanggal 24. Berikutnya tanggal 26. Tanggal 26 kas di debit 500.000. Kita posting ke buku besar kas. Nah, kas sudah ada nih, saldonya 10 juta. Kita isi tanggal 26 di sini dari jurnal umum halaman 2. Tadi di debit, maka di sini pun di debit 500. Saldonya 10 juta menghadapi debit lagi berarti ditambah. Berarti saldonya 10.500.000. Kode akun 111 bawa kembali ke jurnal umum. Nah, seperti itu. Berikutnya piutang usaha. Piutang usaha dikredit 500.000. Kita pindahkan ke buku besar piutang. Nah, piutang sudah ada nih, sudah ada saldo 2 juta di debit. Nah, sekarang 26 dari jurnal umum halaman 2. Tadi di jurnal umum dicatat di kredit, maka di sini pun di kredit. Nah, debit 2 juta menghadapi kredit 500, berarti dikurangi. Nah, berarti sekarang piutang kita, hak menagih kita ke pihak luar, jadi tinggal 1.500.000. Kode akun 112 bawa kembali ke jurnal umum. Nah, 112 selesai. Berikutnya beban listrik. Terakhir nih. Beban listrik di debit 250.000. Buka buku besar beban listrik. Nah, beban listrik masih kosong. Tanggal 30, referensinya dari jurnal umum halaman 2. Tadi di debit, maka di sini pun di debit. Saldonya masih kosong, berarti pindahkan seadanya. Kode akun 502 bawa kembali ke jurnal umum. Nah, terakhir sekarang kas dikredit 250.000 karena kita bayar listrik nih, berarti kas kita pasti berkurang nih kalau kas dikredit. Buka buku besar kas. Nah, yang terakhir berarti tanggal 30 dari jurnal umum halaman 2 ada saldo nih di debit 10.500.000. Tadi dari jurnalnya di kredit, berarti di sini pun di kredit. Nah, debit 10.500.000 dikurangi 250.000. Berarti tinggal 10.250.000. Berarti per tanggal 30 April kas kita saldonya 10.250.000. Nah, seperti itu. Kode akun 111 bawa kembali ke jurnal umum, seperti itu. Nah, tadi kita bawa kembali ke jurnal umum seperti itu. Jadi yang ini, nah 111 bawa kembali ke jurnal umum, nanti ini diisi jadi kode akunnya 111. Nah, seperti itu. Oke, berarti kasnya 10.250.000 di sini saldonya. Nah, berarti sudah selesai semuanya. Di jurnal umum kita sudah posting ke buku besarnya masing-masing. Seperti itu.
Ya, demikian pembahasan bagaimana caranya memindah bukukan, memposting dari jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kalian perhatikan di lembar kerjanya. Ada lembar kerjanya bisa di-download di kolom deskripsi di video pembelajaran ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.